Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, para malaikat ternyata tidaklah sekaku yang kita bayangkan. Mereka juga memiliki berbagai ekspresi, seperti menangis ataupun terkejut. Malaikat maut pernah terkejut saat diperintahkan mencabut nyawa salah seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengapa malaikat maut merasa kaget saat melihat salah satu sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tidak ada yang akan lolos dari kematian, sekalipun kita berada di tempat yang paling aman. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Kematian adalah sesuatu yang akan mendatangi semua makhluk. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Hal ini sesuai firman-Nya. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Yunus ayat 49. Maka tak salah jika ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan datangnya ajal itu. Sebab itu adalah salah satu rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Saat waktunya itu tiba, akan datanglah malaikat mencabut nyawa untuk melaksanakan tugasnya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk yang paling patuh dan tak bernafsu. Namun, bukan berarti tak punya ekspresi. Dalam melakukan tugasnya, malaikat maut juga pernah mengalami kejadian tidak mengenakan. Tepatnya saat malaikat maut akan mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam dengan wujud manusia. Saat itulah malaikat maut ditampar. Bola mata malaikat maut terlempar. Kisah tersebut diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari. Karena ditampar, malaikat maut mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan mati." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan sang malaikat, kemudian berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan." Yang pengertiannya, setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun. Namun, Nabi Musa alaihissalam lebih memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memilih agar nyawanya dicabut di dekat tanah yang suci, Al-Muqaddas, hingga sedekat lemparan batu. Bahkan, beliau memohon agar dikuburkan di dekat tanah tersebut. Permohonan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mendapat perlakuan kasar, malaikat maut tetap menjalankan tugasnya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Pernah juga malaikat maut mencabut nyawa dengan tertawa dan menangis. Hal ini diabadikan dalam kitab Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Malaikat maut tertawa saat melihat seseorang yang akan dicabut nyawanya, meminta agar dibuatkan sepatu yang awet dipakai. Malaikat maut berkata, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa. Karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu, dia sudah kucabut nyawanya."
Kemudian, malaikat maut pernah menangis ketika mencabut nyawa seorang perempuan hamil. Malaikat itu berkata, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi itu, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." Pernah juga, ia merasa kaget ketika mencabut nyawa seorang alim ulama. "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Apakah malaikat maut hanya pernah menangis dan tertawa? Tentu ada ekspresi lain. Malaikat maut juga ternyata pernah kaget saat diperintahkan mencabut nyawa seseorang. Karena gambaran malaikat maut yang menyeramkan, tentu saja banyak yang ketakutan. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam sampai harus mengungsi gara-gara ditatap malaikat maut. Dalam kitab Hadaik al-Maut, diceritakan bahwa terdapat seorang menteri bernama Jalil al-Qadri di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau telah menjadi menteri sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan dengan para menterinya, termasuk juga Jalil al-Qadri. Di tengah pertemuan itu, masuklah seorang lelaki dan mengucapkan salam. Lelaki itu menghampiri Nabi Sulaiman alaihissalam dan berbisik. Sebelum keluar, lelaki itu menatap tajam ke arah Jalil al-Qadri. Mendapat tatapan tajam, seketika Jalil pun merasa ketakutan. Sang menteri itu pun bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam perihal siapa laki-laki yang tiba-tiba masuk saat pertemuan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengatakan bahwa lelaki itu adalah malaikat maut yang berubah wujud menjadi manusia. Mendengar siapa laki-laki tersebut, sang menteri tambah ketakutan. Beliau langsung ingin mengungsi. Jalil pun berkata, "Wahai Nabi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memerintahkan angin, agar ia membawaku ke tempat yang paling jauh, yaitu India." Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengabulkan keinginan menterinya itu. Saat sampai di India, malaikat maut pun mencabut nyawa menteri itu. Keesokan harinya, malaikat maut kembali menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Putra Nabi Daud alaihissalam itu pun menceritakan peristiwa yang membuat salah satu menterinya ketakutan. Beliau berkata, "Wahai malakul maut, sungguh engkau telah membuat sahabatku ketakutan. Mengapa engkau kemarin menatapnya dengan demikian tajam?" Ternyata, malaikat maut terkejut saat melihat Jalil. Malaikat itu berkata, "Aku merasa sangat heran. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri India. Namun keberadaannya saat itu sangat jauh dari negeri itu. Hingga akhirnya, tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu kucabut nyawanya di negeri itu pula, sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah ini telah membuktikan kepada kita bahwa maut akan datang dimanapun kita berada, tak peduli seberapa jauhnya kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Hal ini pun berlaku bagi Nabi. Walaupun istimewa, bukan berarti para Nabi tidak lepas dari yang namanya maut. Kecuali memang orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada akhirnya, beliau juga menemui ajalnya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. "Maka tak kala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surah Saba ayat 14. Sahabat beriman, malaikat maut dalam mencabut nyawa manusia memiliki bermacam-macam ekspresi, menangis, tertawa, ataupun kaget. Hal yang membuat malaikat maut kaget adalah ketika diperintahkan mencabut nyawa salah satu menteri Nabi Sulaiman alaihissalam. Kira-kira ekspresi apa yang akan ditampilkan malaikat maut saat mencabut nyawa manusia biasa? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.